pernah nonton Preman Pensiun. Preman Pensiun itu ya. Di depan rumah kita syuting. Oh gitu ya. Jadi kita kalau nggak ke Jakarta jadi preman. Jangan-jangan itu kisah nyata dari kehidupan Kang Asep. Sampai kita disebut Syiah dulu, Pak. Pokoknya kalau ngomongin tentang Iran, ngomongin tentang ini, Syiah. Ya, sedikit kita peduli, wah Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast, The Spring of Literacy. Masih bersama saya dengan Syifa Amin. Dan hari ini kita kedatangan seorang sahib, seorang akademisi, pakar, juga nggak tahu politisi atau bukan dia. Ya. Pernah berkiprah dunia politik juga pernah di situ. Tapi ini adalah karir yang sudah lama nggak jumpa, namanya Dr. Asep Kamaluddin Nasir. Kumaha Kang Asep, damang? Alhamdulillah, damang. Pangesto. Kang Asep ini adalah sekarang dosen di UPN Jakarta, Universitas P-nya itu pembangunan. UPN itu Universitas Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional. Veteran Jakarta. Jadi masih muda tapi sudah veteran. Veteran. Dan di prodi hubungan internasional ya. Dan sudah panjang kita berinteraksi dari zaman mahasiswa. Betul. Dari zaman Demo 98. Kos cari-cari makanan bersama-sama di Bahasa Sastra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dulu Kang Asep ya. Kang Asep, ini kita pengen di bulan Ramadan ini sedikit refleksi lah tentang mengenal Kang Asep, mengenal saya juga refleksi tentang diri saya juga gitu. Sebagai kan lahir kalau asal dari aslinya? Asli Bandung ya. Asli Bandung. Di tepatnya di Cicahem. Di belakang terminal Cicahem. Mungkin kalau Mas Syifa pernah nonton Preman Pensiun. Preman Pensiun itu ya. Di depan rumah kita syuting. Oh gitu ya. Jadi kita kalau nggak ke Jakarta jadi preman. Jangan-jangan itu kisah nyata dari kehidupan Kang Asep. Tapi emang waktu ini sedikit cerita ya, waktu SD itu mainan saya di terminal. Gitu. Jadi karena emang di situ terbatas ya ruang main itu ya. Jadi kita mainnya sama teman-teman ke terminal. Hampir apalagi Sabtu Minggu tuh kita bawa dulu kan ada kaset video yang tebal itu, Betamax itu. Oh iya, kaset video tebal itu ya, bukan kaset kita sewa, musik tapi kaset. Kita nontonnya di bis malam itu. Jadi mereka baru datang dari Bali, dari Jawa, sampai terminal tuh pengemudi sama kondektur udah paham. Pada naik, jadi kita pada nonton di situ si supir pada tidur di belakang istirahat. Gitu ya, fasilitas bis patas eksekutif gitu lah. Ya, sambil tiduran nonton filmnya, film-film Voltus gitu ya, film-film ya apa dulu ada Megaloman sebagainya. Oke. Ya nggak semua orang punya akses ke situ kalau nggak punya koneksi dengan service. Tapi Kang Asep yang juga pengen saya tahu itu, Kang Asep kan ya kecil di kota Bandung, terus kemudian dekat terminal Cicahem gitu, yang mengarahkan pendidikan kemudian ya ke pesantren, terus kemudian mulai menekuni bidang keagamaan, itu yang memang arahan orang tua atau keinginan Kang Asep sendiri? Ya memang karena dalam kondisi di lingkungan terminal seperti itu gitu ya. Ya alhamdulillah orang tua terus mendampingi gitu ya. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan saya diajak terus gitu ya. Keagamaan. Kebetulan almarhum ayah Allahyarham itu di Kemenag, Bandung sebagai penyuluh agama. Ada kegiatan-kegiatan ya keliling, baik melakukan penyuluhan, saya selalu diajak. Di situ mungkin itu bagian dari pendidikan orang tua kali ya, biar saya diimbangi lingkungannya gitu ya. Sehingga alhamdulillah karena orang tua juga memang backgroundnya pondok ya. Sehingga dari kelas 4 SD itu saya udah pingin mondok memang. Oh, ada keinginan. Tapi kata orang nanti aja setelah SD katanya. Ya alhamdulillah kita survei ya. Jatuhlah sanawiyah itu saya di Sukabumi.
Oh, di Sukabumi, di Al-Masturia. Pertama kita mengenal isim fa'il itu ya, domir, wahum itu di situ. Dahsyat. Sejak sanawiyah ya. Iya, SD terus sanawiyah. Kalau Al-Masturia itu orientasi pondoknya, misalnya kalau mengaji nahwu itu pakai jurumiyah gitu ya, atau pakai jurumiyah, alfiyah gitu. Alfiyah. Bukan nahwul wadih gitu bukan ya. Bukan. Langsung dari turos. Dari turosnya asli. Ya. Kitab kuning bukan kitab putih ya. Asli pakai sod, asli. No, di Al-Masturia ya. Al-Masturia. Terus kemudian SMA-nya juga di situ. Kemudian nah pada saat aliyah saya pindah ke Bandung. Saya lupa ya apakah itu saya pindah tuh karena apa gitu ya. Apa mungkin karena sakit hati apa saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti akhirnya saya pindah gitu ya. Di Pondok Al-Basyariah Bandung. Nah itu di situ ketemu sama Kang Jaka, ingat? Oh, Jaka Badranaya. Di Al-Basyariah itu kurang lebih 4 tahun karena memang harus ada pengabdian kan? Oh, ada pengabdiannya ya. Ada pengabdian 1 tahun. Nah kemudian ya alhamdulillah baru ke Jakarta. Kalau Kang Asep sendiri kan hidup di lingkungan pesantren ya, tadi mengenal tasrif, nahwu di Al-Masturia, terus kemudian dilanjutkan ke Al-Basyariah. Al-Basyariah juga basisnya kalau saya salafiyah atau lebih modern? Gontor modern. Oh, gontor modern. Jadi ada usbul Arabi, usbul Injilisi gitu. Jadi ada muhadasahnya gitu. Jadi dilatih juga. Karena memang kiainya itu alumni Gontor dan juga temennya ini Kiai Syukri ya. Kiai Syukri. Teman sebangku. Oke. Jadi ya benar diterapkan sistem TMI ya, Tarbiyatul Mu'allim Islamiyah. Kalau yang didapatkan pondasi nilai-nilai apa yang didapatkan Kang Asep selama pesantren di Al-Masturia, di Al-Basyariah itu kalau flashback begitu apa kira-kira Kang Asep? Kalau di Al-Masturia yang basisnya memang salafiyah ya, meskipun kita sambil sekolah gitu ya. Jadi di sana tuh lebih mengedepankan ya bagaimana kita hidup itu supaya berkah gitu. Berkah gitu ya. Bagaimana kita menjalani aktivitas itu ya meninggikan adab qoblal ilmi itu di Al-Masturia diterapkan betul. Nah, itu yang saya dapatkan secara umum, di samping ya substansi materi ya, keilmuan ya, banyak juga yang alhamdulillah yang saya dapatkan sebagai pondasi ya. Pondasi keilmuan baik nahwu, sorof, balago ya, itu di Al-Masturia saya dapat. Kemudian kalau di Al-Basyariah ya karena mengedepankan disiplin ya. Jadi ada motonya di Al-Basyariah itu yang selalu saya ingat. Disiplin itu tidak enak. Tapi lebih tidak enak lagi kalau tidak disiplin. Jadi, gitu ya. Disiplin itu tidak enak, tapi lebih tidak enak lagi kalau nggak disiplin. Di situ kita belajar leadership ya, organisasi ya. Bagaimana mengatur jadwal dengan padatnya ya. Jadi dihitung tuh bagi waktu semasa, kalau sekarang kayaknya sudah meninggal ya. Nah itu betul-betul ketat. Ya kita merasakan hukuman-hukuman itu ya di situ. Hukuman di botak, padahal orang baik begini kena botak juga. Pernah kena? Apa pelanggaran apa itu? Pelanggarannya, nah ini yang mungkin. Jadi di kita itu ada istilah tiap bulan itu, tiap tahun itu, justru di Ramadan. Jadi pembongkaran kasus-kasus sifah. Sifah itu ada hubungan komunikasi dengan wanita. Perempuan, oke. Selalu almarhum Buya itu ya, itu mengutip Al-Quran itu, hal nikah wa harumas sifah. Oh gitu. Jadi interaksi. Pada waktu itu saya gara-garanya kan ada taptis ya. Taptis di asrama pemeriksaan. Itu ada ditemukan di satu agenda, ada seorang santri yang nulis nama saya, sama alamatnya.
Saya nggak tahu maksudnya apa. Namanya dicatat. Ya, ternyata itu jadi bukti. Disangkanya saya ada interaksi memberikan alamat. Makanya ketika dipanggil, saya kan gitu, ketika pemanggilan sipah gitu ya, namanya istilahnya gitu ya, Ramadan, kita mah santai aja, udah merasa nggak pernah ini juga kan interaksi. Asep Kamaludin, wah pada nengok lah, sama siapa lu? Panggung dipanggil ya udah. Kena tempeling gitu Pak. Itu masih zaman boleh lah tempeling gitu. Sekarang udah. Kalau sekarang langsung dilaporkan ke KPAI itu polisi bahkan. Udah. Ya kita posisinya akhirnya itu katanya ada alamat itu. Ya udah. Dibotak semuanya. Ada secret admirer, ada pengagum rahasia di sana. Rahasia betul. Oke gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau di Al-Masturiyah tadi itu fenomena kayak yang digambarkan beberapa waktu lalu oleh TV7, fenomena takzim adab kepada kiai kayak di Lirboyo waktu itu ya. Itu juga dijumpai seperti itu kah di Al-Masturiyah? Itu memang real mencerminkan kondisi pesantren atau ada makna lain di balik itu sebenarnya, Kang Asep? Ya, sebetulnya memang di Al-Masturiyah itu justru keberkahan yang ditampilkan itu, adab yang diajarkan itu lebih kepada ya tidak dengan berekspresi seperti itu sih. Artinya kita tetap ketemu kiai, bahkan kadang-kadang kita tuh malu gitu ketemu kiai, cenderung menghindar, muter gitu, melipir ke tempat. Pas melipir ketemu lagi. Akhirnya ya kita betul-betul tunduk, tapi nggak sampai kayak jongkok itu enggak, cuma kita nunduk aja gitu ya. Ya kita menghormati ilmunya kan. Tapi yang memang ditanamkan sisi adab akhlaknya itu utama pada guru, pada kiai. Kita nggak berani waktu itu mandang guru itu. Begitu ya. Berarti kita ini aja. Ya itu sebetulnya kalau saya melihat lebih kepada melatih hati kita ya supaya terus tunduk gitu ya. Tawadu. Ya tawadu dalam makna ya betul-betul menundukkan hati ya, bukan tara mawa duit. Tara mawa duit, jarang bawa duit. Nih, rasanya mulai roaming ini. Ya itu, jadi kita dan ya sebetulnya banyak hal-hal yang di luar nalar juga. Kadang ya di pondok itu kan jarang banget kita menamatkan kitab ya. Tapi mungkin karena rasa takjim yang kita miliki, alhamdulillah gitu bisa kita memahaminya. Bab-bab yang sebenarnya tidak kita pelajari gitu ya. Kan syarat yang saya yakin itu syarat menerima ilmu itu kan dua ya. Di samping kitanya harus ikhlas menerima, guru pun harus ikhlas juga memberikan. Nah kita menghindari jangan sampai guru juga ada merasa ada amarah gitu. Itu aja yang kita hindari. Ikhtiarnya begitu. Dan pesantren kan memang lingkungannya dibangun untuk bisa seperti itu. Begitu. So melatih ketawaduan, melatih ya pondasi karakter di Sanawiyah itu tadi lah. Terus kemudian tadi skillnya ditambah lagi dengan disiplin dengan leadership, Al-Basyariyah. Dahsyat. Sampai akhirnya ketika di kampus kan semua organisasi kita ikuti Pak. Bapak tahu sendiri di PSM lah sampai urusan paduan suara ikut juga. Ikut semua gitu ya. Nah terus kemudian memutuskan kalau Al-Basyariyah kan di Bandung ada UIN Sunan Gunung Jati di situ. Ya. Kok Ciputat itu gimana ceritanya itu juga? Nah ini emang hasil obrolan panjang dengan Kang Jaka sih waktu itu ya. Oke. Saya kan rata-rata emang alumni Al-Basyariyah itu pasti ke UIN Bandung. Jadi kita itu 2 orang itu yang mengawali berangkat ke Jakarta. Ya. Waktu itu kalau saya sendiri belum tahu jurusannya apa. Kalau Kang Jaka itu sudah dia mau ngincer itu muamalah itu kan jurusan baru ya. Saya mau pengen masuk muamalah ekonom. Saya belum tahu, kita ke Jakarta aja dulu gitu. Dan dari dulu sampai sekarang saya tuh memahami mungkin perspektif saya. Bandung itu tempat istirahat aja. Tempat main gitu.
Kalau bagi saya, kayak jadi main di terminal tadi itu ya. Di terminal gitu, jadi dapat main, jadi bawaannya khawatir gitu. Saya pribadi khawatir di Bandung tuh pengennya leha-leha gitu, main gitu, karena kondusif untuk itu. Gitu ya. Terlalu terlena lah gitu. Tapi teman-teman sampai sekarang masih banyak juga yang di terminal kan, yang melanjutkan karir di situ. Ada yang total ya, sampai megang terminal ada. Gitu. Ya. Ada yang megang bis gitu ya, bis ini. Hanya kita kalau di situ naik apa-apa bisa gratis, Pak. Teman-teman semua itu. Jadi ya karena Bandung itu tempat itu menurut saya. Akhirnya saya udah memutuskan untuk keluar lah gitu. Ya untungnya itu kan sudah dilatih ya jauh dari orang tua tuh, dari semenjak SD itu ke Sukabumi kan, masuk ya, sehingga dan ingat terus ya yang ungkapan yang Safir Tajid Iwadun Aman Tufariku Fansofa Indaladila Isi Finna Sobi itu, dan itu alhamdulillah ya mungkin Pak Sipa juga sudah bisa membuktikan kan ungkapan itu. Jadi saya memutuskan ke Jakarta. Dan yang uniknya mungkin seperti kalau tadi kan Kang Jaka sudah menentukan jurusannya. Kalau saya bisa apa nih lihat, wah ini ada program beasiswa nih. Sama. Ini aja. Saya menteri sastra Arabia ini aja. Ingin mendalami bahasa Arab, padahal lihat ada program beasiswanya. Itu apa? Papan yang menerangkan tentang ada program beasiswanya di formulir atau di mana ya? Di formulir, ditempel. Ada ya? Ditempel. Oke. Jadi semua prodi ditempel. Waktu itu ya direktoratnya gitu ya. Iya. Ya udah ini aja saya. Oh, bahasa Arab ya, ini pengen mendalami bahasa Arab. Padahal terus terang saya tertarik beasiswanya itu. Padahal sudah dalam sekali dari Al-Masturiyah. Ya. Oke. Ya alhamdulillah, jadi ya berproses kan. Ya tes pertama masuk tuh ada wawancara itu ya. Ya saya ingat betul yang wawancara saya itu Prof. Huzaimah Tauhido. Oh, Prof. Huzaimah Tauhido yang dulu syariah. Ya. Ada pertanyaan yang jawabannya membuat dia tersenyum gitu ya. Pas sudah dia tersenyum, saya langsung berpikir pasti lulus nih. Ketika dia nanya Arafta mudir jamiah, waktu itu Pak Quraish Shihab kan. Terus saya jawab ya, alhamdulillah araftuhu wa usyahida iman fi tilfas. Saya lihat terus dan dia langsung jawabannya unik kali ya. Saya kenal dia tapi cuma menikmati di TV aja gitu kan. Karena belum pernah juga waktu itu kan kita berinteraksi sama Pak Quraish ya. Senyum tuh dia, senyum kan dikenalnya kan kayaknya jarang senyum gitu ya beliau itu ya. Senyum. Pas itu langsung pede lulus insya Allah. Ya yang mungkin ya soal tahu siapa rektornya penting, tapi mungkin yang juga dilihat adalah kemampuan bahasa Arabnya ini mengungkapkan asy'ah itu fitil fas. Ada araf tuh mudir ada improvisasi. Kita kan hidup suka ada gaya tambahan. Itu penting gaya tambahan. Tapi jangan banyak gaya aja. Jangan kebanyakan gaya. Jangan kebanyakan gaya. Sedikit ya. Oke, jadi apa itu namanya? Akhirnya memilih BSA Bahasa dan Sastra Arab kelas khusus yang kemudian BSAK. Dan setelah itu angkatan di bawah nggak ada lagi, memang khusus ya. Betul khusus. Kita selesai kan udah selesai itu semester 8 tuntas beasiswanya selesai sudah. Hilang programnya. Adik-adik kelas yang baru menikmati beasiswa 2 semester, 4 semester selesai juga. Nilai tambah apa yang diperoleh Kang Asep ketika kuliah? Ini kan sudah bahasa Arabnya dari sanawiyah, kemudian di aliyah waktu pesantren kan sudah khatam. Kalau ilmu-ilmu dasarnya kan ada sisi pengulangannya gitu. Ya betul. Tapi yang selain sisi bahasa Arabnya, nilai tambah dari skill kah, dari segi pengetahuan, dari apa gitu waktu kuliah di BSAK itu apa yang Ya tentu kalau di BSAK ya alhamdulillah ternyata ya bukan sisi bahasa saja, tapi kita juga mengenal budaya. Dan itu ya alhamdulillah sangat linear juga dengan aktivitas dan kepakaran yang sedang kita bangun saat ini kan gitu. Jadi ada kan kita mata kuliah itu nakdul adab gitu ya. Adab.
kritik sastra, ya, kemudian sejarah sastra gitu ya. Itu bicara terus tentang syair gitu kan. Ya. Sampai di semester 4 tuh saya sudah ini saya mau skripsi tentang ini. Waktu itu kita di tarikh adab itu ada tokoh Ahmad Syauqi, saya ingat betul. Ahmad Syauqi dari Mesir ya, yang itu saya dapatkan di tarikh adab itu. Nah, kemudian saya tentang ini tertarik dengan tokohnya, karya-karyanya gitu. Dan ada sisi sejarahnya itu ketika karya-karya sastra di Mesir itu dipengaruhi oleh Perancis kan. Di Perancis itu kan ketika menjajah satu negara, waktu itu khususnya Mesir, dia tuh selain bawa tentara, dia juga bawa 500 penyair, sastrawan. Itu yang mempengaruhi karya-karya Mesir, sastra Mesir, di antara Ahmad Syauqi itu. Itu yang kemudian jadi skripsi saya. Ahmad Syauqi ya. Tentang apanya aspek yang menarik dari Ahmad Syauqi yang... Jadi saya kan Al-Qisah ala Lisanil Hayawan, Dirasah Muqaranah baina Ahmad Syauqi wa Jean de La Fontaine. Jadi ada tokoh Jean de La Fontaine yang mempengaruhi Ahmad Syauqi. Dan saya temukan banyak karya-karya yang judulnya sama, tapi dengan muatan yang berbeda. Salah satunya ada, kalau bahasa Perancisnya Al-Licoq et le Renard, ya. Kalau bahasa Arabnya Ad-Dikok wa Dhi'bu. Antara serigala dan ayam. Ahmad Syauqi ya membuat karya dengan dalam versi yang dijajah. Kalau ini Jean de La Fontaine berkaryanya dalam bentuk yang penjajah. Colonizer ya. Jadi di kitabnya itu, di bukunya Perancis ya, yang menang itu serigala. Tapi di bukunya Mesir yang menang itu ayam. Itu dengan kepintarannya. Perlawanan sastra. Itu yang menarik. Dan saya waktu itu membahas sampai tiga puisi yang saya kupas itu. Ada tentang gajah dan semut. Dengan sama, judulnya sama. Ya. Cuma ditwist sama Ahmad Syauqi itu sebagai resistensi terhadap penjajahan melalui itu tadi pembalikan. Di dalam tokoh-tokoh ininya. Waktu itu Mesir itu ya sastra mempengaruhi kultur masyarakatnya, sehingga dengan puisi-puisi itu ya mencoba membangkitkan semangat dari warga Mesir waktu itu. Oke. Wah, dahsyat ya. Mungkin. Dahsyat. Saya kalau nggak ngeh kalau sama Kang Asep. Selesai nggak sih? 2001 sama ya? Saya 2001 Februari. Oh sama. Februari sama. Pembimbingnya siapa? Kayaknya. Saya dulu Profesor Dr. Salahuddin kan sama berarti pembimbing skripsi. Pembimbing keduanya Pak Sirojudin. Ya. Saya lupa pembimbing. Pak Abdullah kah? Ada Pak. Kalau yang kedua, yang pertama yang pembimbing kedua, pokoknya manut yang pertama saja. Pak Sirojudin udah manut aja ke Pak Salahuddin An-Nadwi ya. Dan kita kan kalau bimbingan di rumahnya. Jadi indah Pak kalau di rumahnya kan. Ketemu keluarganya maksudnya. Jadi kita membuat itu mengenal lah gitu. Termasuk urusan siapa nanti pengujinya, ketika ada penguji yang calon pengujinya ini yang agak killer gitu. Ya, dia datang atau dia mahasiswa saya di S3. Saya coret saja, nanti saya yang marahin deh kalau. Jadi waktu itu pengujinya ini Pak Fatur Rahman almarhum. Sama siapa? Pak Abdullah apa siapa gitu. Pak Oman udah ngajar belum? Sudah. Kalau ngajar sudah. Dia ngajar filologi, asistennya Bu Nabila. Ya itu. Saya Pak Akrom awalnya dijadwalkan. Pak Akrom Malibari. Saya tentang kritik bahasa dalam turas Arab. At-Naqd al-Lughawi fi Turas al-Arabi. Lebih ngeri itu Pak. Ya Al-Jabiri lah gitu. Al-Jabiri. Masih hangat-hangatnya Al-Jabiri itu. Masih di epistema. Gitu ya. Jadi itu ya Fabel lah. Tentang Fabel kan ya pelopornya Ibnu Muqaffa kalau nggak salah ya, tentang Kalilah wa Dimnah. Terus kemudian kontemporernya siapa? Ahmad Syauqi. Dahsyat, ini bisa dijadikan penelitian yang seterusnya ini bagaimana perlawanan resistensi melalui pintu sastra. Betul.
Oke, Kak Asep. Nah, setelah itu kita lepas tuh, jarang berinteraksi tuh. Iya, sering aktivitas di kelas, terus kemudian di organisasi mahasiswa, di HMI. Dulu kan kita ada perbedaan selera juga ya. Kalau ke perpustakaan kan, kalau Bapak lebih senang mencari buku, kalau saya pengunjungnya, Pak. Di situ sudah ada beda. Melanjutkan karir sifah. Ampun. Jadi kalau mau fokus ke bukunya, kalau saya mencari pengunjungnya dulu, baru bukunya. Soalnya beliau ini fansnya banyak. Sebagai pemain band, fansnya banyak. Yang cari tanda tangan itu. Imdo, tanda tangan Imdo. Oke. Nah, setelah itu Kang Asep, kemudian S2 ya. S2 di Universitas Indonesia. Nah, S2 di UI. Nah, itu saya S2 itu nah ini sejarahnya juga itu kan dari S1 kebetulan selain sama Kang Jaka, saya juga kan sering sama Kang Atep ya. Itu kan duet sering dikatakan botol sama tutupnya gitu. Di mana ada Asep ada Atep gitu ya. Emang saya ingat betul ya, pertama kali ke Jakarta itu waktu kita masa P4 itu ya. Penataran P4. Profesor. Saya tuh pengen ngomong Sunda, Pak. Oh gitu. Ngomong bahasa Indonesia terus. Akhirnya saya dengerin nama-nama yang kira-kira orang Sunda gitu ya. Oh gitu ya. Nah, ketemu Atep Abdurrahman. Saya hadir. Oh itu pasti orang Sunda. Orang Sunda nih Mas. Saya samperin, ingat betul saya. Di Sunda, muhun. Gara-gara saya ngobrol itu tiba-tiba yang lain pada nyaut juga. Ada Wilman, ada Empi, Sunda gini, sudah jadi rame. Banyak tuh akhirnya di situ mulai dengan akrab ya, selain dengan Wilman, dengan Empi dan juga dengan Kang Atep terus. Nah, kenapa saya sebutkan ini karena ini juga akhirnya ini juga berpengaruh terhadap pilihan S2 itu. Jadi ketika semasa mendekati semester akhir, saya sama Pak Atep itu dipercaya ngajar calon dubes yang mau ditugaskan diposting ke Timur Tengah. Ngajar bahasa Arab. Saya ngajar bahasa Arab. Ya. Jadi dia mau posting ke Timur Tengah, ya pingin pingin belajar bahasa Arab. Ingat banget saya almarhum Pak Suhardiman, saya ingat betul. Yang minta itu. Di perumahan Deplu di Pondok Ranji ya. Di Pondok Ranji. Pondok Aren atau Pondok Ranji saya lupa deh. Pondok Ranji kayaknya. Kalau Pondok Aren celduk ke arah ke Pondok Ranji itu kan antara Kebayoran ke arah Ciledug. Pondok Ranji. Nah di situ sampai waktu itu sempat almarhum itu mau mendorong kita masuk Kemlu. Masuk Kemlu, cuma ada perubahan kebijakan. Kan ada tes juga waktu itu. Ya, tes tapi PNS. dulu masih bisa inilah mungkin ya. Mungkin kita pasti ya akan berikhtiar lah, akan terus membantu meskipun tetap melalui mekanisme tes gitu ya. Tapi ya akhirnya setelah dengan beliau berangkatlah dia tugasin. Terus saya sendiri sama Pak udah S2, didorong S2 tuh sama beliau tuh. Sebelum dia berangkat tuh, kamu harus S2. Harus S2. Dan saya ya ingat betul dikasih biaya daftar sama beliau. Biaya daftar, akhirnya saya ke UI sama Pak Atep. Ya udah, akhirnya milih itu karena seneng waktu itu udah mulai seneng baca juga tuh tentang revolusi Iran. Nah, saya Atep ini aja politik dan HI, hubungan internasional, politik dan hubungan internasional di Timur Tengah. Dulu kan PSKTTI angkatan pertama itu 2001. Itu angkatan pertama ya 2001. Membuka program. Makanya saya lulus. Programnya apa itu namanya? Pusat Kajian Timur Tengah. Iya, pusat studi kajian Timur Tengah. Itu angkatan pertama. Angkatan pertama. 2001. Makanya alhamdulillah lulus. Kalau angkatan pertama kan jadi contoh. Harus lulus. Harus lulus. Nah, itu saya daftar pas hari terakhir itu. Terakhir. Betul. Sudah kita putuskan daftar. Biasa seperti S1 kan. Terus gimana nih biaya kuliah? Kita harus cari beasiswa gitu ya. Cari beasiswa. Ya alhamdulillah berproses ya. Ada dapat BPPS namanya. Dulu masih BPPS. Bantuan Program Pasca Sarjana. Dari Kementerian.
Kementerian Dikti. Dikti, BPPS. Alhamdulillah saya dapat, Pak Atep juga dapat. Jadi ya alhamdulillah bisa kuliah 2001. Harusnya jatah beasiswa itu 8 semester. Jadi pas 2002 saya bimbingan pertama karena berpikirnya nanti ya selesai 2004 aja. Ya. Di fullkan beasiswanya 8 semester. Ya ternyata ada peraturan baru kan di UI itu harus 6 semester. 6 semester harus lulus. Kita udah harus selesai nih. Itu tapi beasiswanya bisa dikasihkan 8 semester, ditempuh sama 8 semester. Negara masih hutang sama saya. Lumayan bos, per bulan 900. Lumayan lah. Lumayan. Itu. Saya saja waktu tahun 2003-an kalau nggak salah masuk yang interdisipliner Islamic Studies di UIN itu, kalau nggak salah per bulan 750 itu. Oh kita 900. Ya beda sih. Kemenak sama Kemen. So, kita pakai ini Pak, pakai bis ya, biang lala. Itu biaya transport kali. Ya ada plus biaya transport. Gitu. Oke. Kalau sama Pak Suhardiman tadi itu ketemunya melalui jalur apa itu awalnya? Waktu itu ada di momen acara. Nah ini kebiasaan saya sama Pak Atep juga dulu. Jadi kalau pagi-pagi dulu kita kan sama-sama ini ya di Sabilus Salam ya sama Pak Atep itu. Sabilus Salam, pesantren Sabilus Salam. Mahasiswa tuh. Pesantren mahasiswa itu. Enggak kapok-kapok tuh mondok ya. Nah itu kalau ke kampus tuh kita selalu nyempatkan ada tukang koran tuh di depan seberang kampus tuh. Ya. Bukan untuk baca koran, tapi lihat di halaman terakhir ada iklan-iklan acara. Oh gitu. Ada seminar apa nih? Seminar teh. Pinter itu. Wah ini di Sahid, teh Sahid. Besok katakanlah suka ada pemain di situ. Datang kita, ya gitu. Dan dulu tuh kita nggak kita datang aja. Gitu. Tulus pede lah aja ya. Udah pede aja. Niatnya mencari ilmu. Nah di situ sebenarnya pertama ketemu. Kenalan. Gitu. Nah kita saya masih ada tuh sampai foto dengan tokoh-tokoh ya. Seakan-akan kita juga bagian dari tokoh gitu ya. Calon tokoh lah. Kayak pede aja. Orang juga ngeliat tuh siapa ini kali gitu. Karena mejanya berdekatan gitu ya. Kita pede aja gitu. Jadi situ kenalan sama beliau itu. Ya dari situ nyuruh main ke rumah gitu ya. Main ke rumah ya akhirnya berproses dari awal ngaji anaknya gitu ya. Ya terus bahasa Arab. Penting tuh skill-skill kayak gitu tuh buat anak-anak muda sekarang terutama ya. Kemampuan satu ya curiosity mencari forum-forum yang positif lah gitu. Betul. Terus kemudian memulai omongan dengan orang memperkenalkan diri itu kan juga bukan skill yang mudah itu kalau sehari-hari kita dengan gadget sekarang ini membuka perbincangan dengan orang. Kalau saya dulu melatih dirinya begini sih Pak. Jadi saya karena dulu mungkin di pondok itu kan saya bapenta bagian penerimaan tamu. Jadi melatih communication skill itu ya. Setiap ada tamu yang datang itu pasti kan melalui kita sebelum bertemu dengan santrinya. Nah kalau ketemu sama orang tua, nih lihat nih orang tua ini ada yang pakai baju tentara gitu, supaya menarik obrolannya. Ya, saya bilang Pak, kalau santri bisa nggak sih jadi tentara seperti Bapak? Itu langsung tuh. Yang asal ngobrolnya standar ya. Gitu ya. Bisa deh. Malah begini, malah nanti ada di tentara begini jelasin. Jadi akrab. Besoknya yang datang polisi, kita ngomong gitu juga Pak. Ya waktu itu kan kita lagi mencari ini ya. Kita juga nggak tahu mau jadi apa kan. Nggak jelas jadi apa. Jadi setiap ketemu itu ya, Pak kira-kira kalau saya santri nih bisa nggak Pak jadi polisi? Di situ ada kunci-kunci clue di mana menghadapi orang
pendiam apapun gitu ya, itu bisa sebenarnya kita tetap dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam background itu bisa ada masuk. Yang pengusaha gitu ya, kita bilang pengen jadi pengusaha, guru kita bilang pengen jadi guru gitu ya. Dan saya simpulkan kalau kita memahami 10 orang saja, memahami karakter 10 orang, kita insya Allah mudah memahami yang lain-lain. Dahsyat, dia terbukti. Bahkan di saat pandangan pertama. Waduh, ini diarahkan kemana? Enggak, itu skill ya, itu melatih. Skill, betul. Maksudnya supaya apa? Supaya kita itu kalau ngobrol itu kan bukan dengan cara kita, tapi bagaimana kita supaya bisa ngobrol dengan cara dia. Cara komunikannya yang diajak ngobrolnya ya. Gitu. Sehingga kita jadikan komunikan itu sebagai komunikator juga. Sebagai jadi ada interaksi. Bapak lebih paham. Ilmu mahal ini. Ilmu mahal. Kalau kita kan di di sastra kan belajar tentang tanda penanda komunikasi kayak gini kan. Betul. Gimana objek komunikasi itu ya juga diposisikan sebagai komunikator juga, partner komunikator gitu. Wah, dahsyat itu skill yang kayak gitu. Nah, dan terbukti itu tadi dengan Pak Soehardiman, jalinannya berlanjut ke beasiswa untuk pendaftaran, terus kemudian menyelesaikan S2 tentang nulisnya tentang Iran lagi, politik Iran, kekuasaan politik Wilayatul Faqih di masa Presiden Muhammad Khatami. Muhammad Khatami ya. Jadi bagaimana kan Muhammad Khatami itu disebut ya tokoh ini ya sangat toleran. Dia yang membuka pertama kali Presiden Iran kunjungan ke Vatikan. Disebut Bapak inilah lintas peradaban lagi. Ya, dialog peradaban waktu itu. Dialog peradaban. Dan Ayatullah Khomeini pun pada saat itu ya mengamini, tidak melarang gitu. Fine saja gitu ya. Artinya membuka diri waktu itu untuk komunikasi dengan luar gitu ya. Lintas peradaban. Itu yang saya kaji bagaimana, karena di undang-undang ini kan Wilayatul Faqih itu kan bagaimana kemudian Iran itu dibangun dari atas dasar revolusi kan gitu ya. Sehingga banyak hal-hal yang harus pakem yang harus diperhatikan. Tapi Muhammad Khatami menjabarkannya, menafsirkannya bisa dianggap lebih maju lah gitu. Tapi itu tadi kalau di Iran kan ketika Ayatullah atau wali faqihnya diam ya udah berarti nggak ada masalah gitu. Ya, meskipun tadi itu yang dibilang Muhammad Khatami ini adalah dalam tanda kutip faksi reformisnya. Betul, gitu ya, faksi reformisnya dalam konteks pemerintahan di Iran. Tapi mungkin belum banyak yang paham. Saya sendiri juga begitu belum paham struktur politik di Iran itu kayak gimana sih. Let's say misalnya Wilayatul Faqih, terus kemudian yang supreme leader kayak almarhum wali faqih ya. Supreme wali faqih Ayatullah Khomeini kemarin. Betul. Terus kemudian ya sekarang diganti Mujtaba Khomeini sama presiden, itu strukturnya kayak gimana sih, hierarkinya masih? Jadi gini, saya coba ini dulu ya. Masih ini kan mengingat ya, sekian tahun yang lalu gitu. Jadi sebetulnya Iran sendiri ya menyatakan mereka juga negara demokratis ya. Dalam proses pemilihan ada juga ya one man one vote juga dilakukan gitu ya. Ada DPR MPR-nya gitu ya, dan juga milih presiden gitu ya. Nah, tapi struktur tertinggi itu wali faqih itu yang di bawah Majelis Khobergan. Nah, Majelis Khobergan itu ada 73, itu para ulama. 73 orang. Ya. Karena Iran ini kan meyakini bahwa mengurus negara ini harus ada seseorang ataupun kelompok yang secara spiritual ya memupuni gitu. Jadi nggak cukup hanya dengan kepintaran akademik, kepintaran emosi, tapi orang-orang yang pintar secara spiritual juga harus ikut ngurusin negara gitu ya. Karena kan semangat revolusi kan dulu begitu ya, karena kegelisahan para ulama waktu itu melihat
sekularisasi yang dilakukan oleh Raja Pahlavi kan sangat masif gitu ya, sehingga di Iran itu sangat bebas lah gitu ya. Itu kan awalnya di situ kan, dan masyarakat juga akhirnya tersadarkan gitu ya melalui proses komunikasi Ayatollah Khomeini ya, terus berdakwah menyadarkan ya, dan itu semangat itu yang terus dipegang gitu ya, sampai ya ketika terbentuknya pemerintahan baru itu menjadi prioritas tuh yang kelompok spiritual itu di Majelis Kubergan itu. Anggota Majelis Kubergan ini dipilih oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Iya. Jadi ya ada juga yang perwakilan dah. Ya, emang yang ya kita kan sudah bisa melihat, dan ini nggak bisa loh kata-kata lewat jual beli suara ya, karena orangnya emang sudah tokoh lah di masyarakat gitu ya. Yang bukan kiai yang nggak bisa masuk lah gitu. Oh, ya. Artinya sebelum dipilih itu mereka mesti punya kualifikasi dulu. Iya, betul. Bukan misalnya yang nggak punya pendidikan tiba-tiba karena suaranya banyak kesan itu gitu, nggak bisa. Nah, baru kemudian yang memilih wali fakih itu yang 73 orang. Majelis Kubergan itu supreme leadernya. Itu syaratnya ketat juga itu. Seperti apa saja tuh? Jadi seorang wali fakih itu karena dia juga punya otoritas untuk memulai dan menghentikan perang. Jadi ilmunya itu, ilmu militer juga harus bisa gitu intinya. Kata militer, ilmu agama gitu ya. Dan tentunya selain ilmu-ilmu lain dalam artian secara syariat ya, dia bisa memberikan fatwa gitu ya dengan majelisnya itu. Kan ada tugas-tugasnya itu. Mencapai makom untuk bisa memberi fatwa sampai ya. Betul. Dan saya pernah bertemu dengan salah satu anggotanya itu. Anggota di Majelis Kubergan itu. Nah itu, tapi itu pas disertasi itu. Nah, kalau pas tesis, ya kita lebih banyak main ke yang perpustakaan itu yang di Mampang itu. Oh iya, yang di Mampang, Al-Huda, Islamic Center Al-Huda. Di Islamic Center. Itu ICC, Islamic Cultural Center. ICC, kemudian ya perpustakaan daerah yang yang paham tentang wali fakih, termasuk ini Yayasan Mutahari ya. Yayasan Mutahari di Bandung. Iya, Bandung. Kang Jalal. Sampai kita disebut Syiah dulu Pak. Gampang sekali sih cap-cap semacam itu. Ya, pokoknya kalau ngomongin tentang Iran, ngomongin tentang ini, Syiah kan. Sedikit kita peduli ya, Syiah. Tapi yang penting waktu itu saya selesai aja dulu. Kalau Syiah mungkin penggemarnya mungkin Syiah, penggemar Syiahwat. Kalau ini Kang Asep, ini istilah-istilah teknis yang tidak banyak orang familiar. Bedaan kan ada istilah ayatullah, ada mullah dan segala macam itu apa sih? Ada sama saja atau beda ya? Misalnya gini, anggota di Majelis Kubergan tadi itu, apakah semuanya harus punya gelar? Kan ada istilah-istilah seperti hujatullah, ayatullah, mullah, kayak gitu. Ya, kalau mullah itu kan kalau kayak kita mah kan disebut Iran itu negeri para mullah itu, para kiai lah gitu ya kan kita mullah. Ya seperti di kita kan kiai juga ada ini ya. Sebetulnya itu lebih kepada di kita juga banyak kan tingkatan, ada ustadz gitu ya, kiai, ada kiai haji ya, ada kiai umroh karena belum sempat haji ya. tapi udah kiai gitu, ada KU gitu, ada KH gitu. Ada juga HK hampir kiai gitu ya. Bikin pesantren masih bangunannya aja gitu. Nah kalau di sana lebih dia ya dilembagakan gitu. Itu gelar-gelar itu ya artinya di betul-betul dilembagakan dan divalidasi gitu oleh negara gitu. Ya untuk sampai gelar ayatullah kan tentu prosesnya berat gitu ya. Apalagi dan kalaupun ada kesan seperti sekarang pengganti Ali Hamen itu anaknya, apakah mungkin karena proses nepotisme? Enggak juga, emang secara kualifikasi
musabah itu luar masuk gitu. Dan dipilih oleh majelis Virgan tadi itu. Ya betul. Kalau ini Kang Asep, tadi kan disebut misalnya Muhammad Khatami pada saat itu mewakili atau dipersepsi sebagai orang yang agak lebih open, lebih reformis, lebih apa gitu. Saya nggak tahu istilah yang tepat itu faksi atau apa, kelompok misalnya di dalam pemerintahan Iran sendiri. Ketika kita bilang ini konservatif, ini reformis itu bagian apa sih yang masih mungkin mereka terima sebagai reformasi di dalam apa itu namanya pemerintahan revolusi Islam Iran ini? Kalau sangat clear sih, maksudnya kalau konservatif ya seperti Ahmadinejad itu sudah betul-betul anti Barat. Anti Baratnya jelas. Itu konservatif anti Barat. Reformis masih masih bisa berdialog gitu ya. Masih bisa berdialog. Itu sih kalau pembeda secara ininya ya. Tapi dalam turunan-turunannya ya kalau konservatif identik dengan garis keras ya. Dalam artian karena di Iran ini kan karena dengan sejarah panjang Persianya ya, artinya melahirkan orang-orang yang pede ya, percaya diri terhadap bukan sombong ya, terhadap keunggulan diri mereka gitu, sehingga dan terbukti kan dari semenjak 79 dia di embargo bisa survive gitu ya. Nah kalau kelompok konservatif ya udah ini sudah terbukti kok kita bisa survive gitu ya. Tapi kalau kelompok reformis lebih kepada tetap kita harus ada proses dialog gitu ya. Utamanya ke Barat aja, utamanya Amerika, posisinya Israel. terhadap Barat ya. Jadi lebih kepada konservatif reformis itu kalau saya melihat lebih kepada kebijakan luar negeri sih. Jadi dalam memahami kebijakan luar negeri. Tapi dalam soal ketaatan beragama, terus kemudian loyalitas terhadap revolusi itu sama. Hanya posisinya terhadap Barat. Barat aja. Kita diametral. Kalau saya memahaminya seperti itu ya. Gitu. Jadi ketaatan kepada pemimpin, kepada pemimpin spiritual itu sangat taat, baik kelompok reformis maupun kelompok ini. Oke. Nah terus kemudian S3-nya sekarang. S3-nya kan tokoh yang lain yang dibahas. Ya itu Ahmadinejad. Kalau itu ya itu emang saya karena S3 ini cukup lama juga ya. Jadi perjalanan S3 ini ternyata ya saya menyadari tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan akademis ya, tapi juga kemampuan mengelola emosi, kemampuan mengelola kecerdasan emosi spiritual itu sangat diperlukan ya. Ketahan bantingan juga. Ya, ketahan bantingan gitu ya. Kadang kita banyak bertemu dengan hal yang non akademis gitu ya. Bagaimana menghadapi promotor, menghadapi dosen gitu ya. Ya tentunya secara akademik jauh di atas kita gitu ya. Saya kan 11 semester gitu. 11 semester ya. Jadi maksimal 10 semester di Unpad waktu itu ya. Nah saya mengajukan perpanjangan. Karena di masa S3 itu ya saya memilih untuk biaya sendiri waktu itu. Jadi bukannya tidak ada kesempatan ngambil beasiswa sih. Cuman waktu itu saya berpikir sudah cukup lah kantong untuk amin untuk bayar sendiri. Ampun. Beasiswa apaan itu? Saya S1 beasiswa, S2 beasiswa, masa beasiswa lagi sih S3 gitu. Ya alhamdulillah ya S3 alhamdulillah bisa berproses dan kajian tertarik lagi bahas Iran ya waktu itu ya. Itu kan saya S3 itu 2011 saya masuk. Masuk 2011. Itu masih fase kepemimpinannya Ahmadinejad. Lagi rame-ramenya ini kebijakan nuklir Iran. Sempat intens ya. Ahmad Baradei itu mengunjungi melakukan inspeksi ya. Itu. Ya. Di situ kayaknya udah Iran aja lagi. Tapi karena ini HI kan gitu. Karena ini HI beneran nih. Saya S3 itu HI beneran. Jadi, bukan pusat studi bukan. Bukan kalau S2 kan HI ya di bawah PSKTTI, kalau yang S3 HI ya di bawah PISIP gitu ya. Tapi di situ waktu itu juga ada masalah ini ya. Permasalahan linearitas itu.
linearitas kajian keilmuan lah ya. Keilmuan. Keilmuan. Oh kalau S1-nya ini harus ini juga terus kan dipahaminya begitu. Meskipun akhirnya kan Dikti merubah bahwa linearitas itu berdasarkan home base. Home base di mana dia mengabdi gitu ya. Ya saya ambil karena dari S2, selesai S2 tuh saya langsung daftar di UPN ya. 2005 saya diterima di UPN itu. 2004 saya selesai di kampus di UI ya. UI. Mungkin flashback sebentar ya. Itu 2004 itu saya sempat ngajar juga di SMA. Oh iya. Iya. Ngajar sosiologi. Waktu itu kan udah menikah. Saya 2003 menikah. 2003 menikah, makanya anak saya tuh pertama tuh dinamain ujungnya tuh Hatami. Oh, ya. gitu dari proyek tesis tentang Muhammad betul. Hatami. Nah, terus 2004 saya ini harus kan udah menikah ya. Waktu SMA sih kita kaya Pak, banyak uang kan, uang beasiswa gitu kan. Udah nikah nih, apa lagi nih? Harus cari sendiri. Saya udah ngajar di SMA gitu ya. Ngajar di SMA. Pokoknya dan waktu itu saya ingat betul, pokoknya tiap hari saya harus keluar rumah. Walaupun nggak jelas tuh saya tujuannya kemana. Ini saya buka sekarang. Jadi tiap hari saya keluar rumah, ya, nggak jelas tujuannya kemana. Seringnya nongkrong di Sabilul Salam. Oh, ya. Atau ke kosan teman-teman, waktu itu yang di Pesanggerahan gitu, ya, di Semanggi gitu ya. Kalau letak Sabilul Salam itu di daerah apa namanya? Kampunghutan. Kampunghutan masih ya. Jadi setelah UIN itu arah Bintaro itu. Ya. Ada cuma tidur gitu ya. Nah, ketika proses ikhtiar itu berjalan, ya perubahan itu ketika saya main ke kampus, ya dipanggil saya ingat betul sama Pak Lidi Baryadi, itu senior kita di Sabilul Salam, dan dia waktu itu megang koperasi YIN, koperasi UIN. Oh, kopmanya. Saya panggil. Saya masih suka bikin kaos waktu itu. Saya selama kuliah kan suka bisnis kaos, nyablon gitu ya. Bawa dari Bandung tuh C59 gitu. C59 gitu ya. Oh masih, kata saya. Memang ada konveksi di rumah punya kakak kan. Nah, akhirnya udah, ini UIN mau bikin kaos berapa? 400. Wah, langsung saya alhamdulillah ya Allah. Pada waktu itu saya sholat duha cuma 2 rakaat. Apalagi saya sholat duhanya 8 rakaat kan. 8 rakaat itu lipat-lipat. 400 gitu ya. Kemudian ya udah, tapi kan harus ada DP dulu. Oh siap. Gue gak punya duit. Langsung tuh saya pulang ke rumah, bawa DP tuh saya kasih sebagian, saya langsung ke Bandung. Saya belanja sendiri, kan biar murah begitu Pak, kompleks itu. Belanja sendiri, ya, belanja bahan di Cigonewa. Terus habis itu kita potong, ada tempat motong juga, tersendiri motongnya, terus baru dijahit. Gitu. Itulah cerita inilah proses mencari inilah. Memang kalau menjemput rezeki itu harus keluar rumah. Harus keluar. Harus keluar. Fantasiru fil ardi ya. Fantasiru fil ardi. Nanti ketemu saja nggak tahu di mana itu. Yang penting bergerak aja. Bergerak. Kita kan apalagi di Betawi kan, wah sibuk ya mantunya Pak Nahari. Ya, pergi pagi pulang pagi gitu, pulang malam. Tapi nyali nikah di umur segitu luar biasa juga, itu termasuk yang awal-awal kayaknya di generasi. Saya umur 27 tahun. Umur 27 ya.